Masuk ke rumah, lah ternyata di dalam rumah itu seperti istana katanya. Nah, di situ banyak tari-tarian, gitu, ya, banyak makanan dan segala macam seperti istana lah di situ. Kemudian setelah dia itu puas, dia itu pamit pulang. Sampailah di Rawabayu, dia cerita kalau dia itu suruh mampir sama orang di situ banyak tarian ya seperti istana ya, pokoknya cerita apa yang diketahui mereka itu. Nah, kemudian temannya itu tanya, kata kamu dikasih oleh-oleh mana? Oleh-olehnya diambillah dari ransel. Setelah dibuka di dalamnya itu ada kepala kera. Kepala kera, Pak? Kepala kera. Halo kawan-kawan, saya sekarang berada di mana nih? Di Desa Bayu, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Iya. Dan area ini masuk di area perhutani KPH Banyuwangi Barat. Ini saya ditemani oleh teman wartawan Banyuwangi, ya, kawan lama saya waktu saya masih tugas di Banyuwangi. Ya. Karena saya penasaran dengan KKN di Desa Penari, maka saya akan rencana tadi sih mau mengunjungi lokasi yang desa yang hilang itu. Tapi berhubung cuaca lagi mendung, kayaknya kurang mendukung bro kita bro. Iya. Iya kan? Kurang mendukung, karena kan akses ke sana berapa jam kira-kira? Masih lama, jaraknya masih jauh. Karena jarak ini masuk ke hutan, tempat yang dulu itu diduga sebagai area Desa Penari itu kan bekas pemukiman perkebunan yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun, sehingga tumbuh rerumpunan, tumbuh rumput, dan aksesnya ke sana itu juga susah. Jalannya jalan terjal Ya. dan hutan. Takutnya nanti kalau hujan kita terjebak di dalam dan lebih susah lagi kita. Sehingga di sini di persimpangan pertigaan ini, kalau mau ke arah kiri itu di situs Prabu Tawangalon, yang di situ ada wisata Rawabayu. Kalau ke barat yang lurus ini itu di area bekas pemukiman warga yang kerja di area perkebunan. Tapi memang situ tempatnya ya, yang KKN Desa Penari yang 2 mahasiswa sempat melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan itu ya. Dugaan sih, seperti itu. dugaan dan isu center di media sih di situ tempatnya. Yang ramai diperbincangkan. Namun untuk kebenarannya kita masih belum mengetahui kebenaran real di mana tempat Desa Penari berada. Oke, siap. Nah, ini. Nah, ini tadi ya lokasinya yang menuju ke perkampungan yang hilang. Nah, ini tempatnya di lereng Gunung Raung ini ya? Iya, di bawah Lereng kaki Gunung Raung. Ini hutan pinus. Hutan pinus ini. Nah, ini. Masuk KPH Banyuwangi Selatan. BKPH-nya KPH Banyuwangi Selatan atau Barat? Banyuwangi Barat, sorry. Banyuwangi Barat. Nah. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya kembali lagi bersama Nanta Meraung, Merdeka Bicara Untuk Orang. Hari ini saya kebetulan ke salah satu desa yang sempat viral, Pak. Iya. Namanya Desa Bayu. Desa Bayu. Ya. Tapi di film sudah diangkat ke layar lebar, judulnya KKN di Desa Penari, yang diangkat dari sebuah utas di Twitter oleh Simple Man bahwa ada kejadian 6 mahasiswa dari perguruan tinggi yang sempat KKN, Pak ya, di Desa Bayu ini, Pak. Pak, sebelumnya saya ingin tanya, Bapak kepala desa sudah tahun berapa, Pak? Saya kepala desa sejak tahun 2010. 2010. Iya. Sampai sekarang. Sampai 2 sekarang. periode, Pak ya. 2 periode. Oke. Jadi Pak Sugito ya, Pak Sugito ini sudah sejak 2010 itu menjabat kepala desa. Nah, apa benar di desa sini memang sebagai Desa Penari itu, Pak, yang banyak diobrolin masyarakat luas dan sekarang menjadi hits
Film. Bener nggak Pak? Gini, kalau Desa Penari ya secara dohirnya ya, ini memang tidak ada ya. Nah, kalau ngomong kota penari memang Banyuwangi. Nah, tapi kalau secara goibnya saya ini ya tinggal, kalau goib tinggal percaya atau tidak. Cuma yang sebenarnya begini. Jadi dulu itu tahun 2009, pada waktu itu saya masih kepala dusun. Jadi saya jadi kepala dusun itu mulai tahun 2005 sampai 2010. Ya, ini tahun 2009 itu ada mahasiswa yang KKN itu orang 11 di sini, bukan 6. Orang 11. Ya. Kebetulan dia itu bermalamnya ini di ruang sebelah. Dulu itu ruang sebelah ada ruang perpustakaan. Sini ya? Ya, 11 orang itu bermalam di kantor desa sini, Pak. 11 orang bermalam di kantor desa ini. Pada waktu itu kepala desanya masih PJ, namanya Pak Satrio. Nah, orang-orang 11 ini ya, ini yang mengantarkan dan segala sesuatu itu namanya Pak Panoto di sini sebagai kaorkestra. Nah, dia itu direncanakan 15 hari mau KKN di Desa Bayu. Lah pada waktu itu ya masih 7 hari dia sudah pulang. Karena ada hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dia itu masih 2 hari dia datang ke Rawa Bayu di sana. Dari orang 11 orang itu datang ke Rawa Bayu. Di antaranya ada 2 laki-laki dan 2 perempuan itu naik ke atas. Perasaan mereka dia tuh masuk ke hutan. Sampailah ke namanya Pendarungan. Nah, dari Pendarungan di sana. Pendarungan nama dusun, Pak ya? Ya, nama dusun. Di Pendarungan sana ini ada kongsi yang mulai tahun 2000 itu sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Jadi kawan-kawan, kongsi itu tempat mes karyawan. Nah, mes karyawan perkebunan. Perkebunan. Perkebunan apa itu? Perkebunan Bayulor. Bayulor. Ya. Di perkebunan Bayulor itu ada kongsi yang disebut kongsi Pendarungan. Dia itu tempatnya bermalam masyarakat yang bekerja di situ. Tahun 2000 itu dijadikan satu dari perkebunan itu masuk ke wilayah kongsi Telepak. Dipusatkan di Telepak, sehingga mulai tahun 2000 kongsi itu kosong. Nah 2009 itu keadaan kongsi itu perumahan itu sudah amburadul ya, banyak rayutan, pepohonan yang sudah nggak terawat selama. Nah, sampailah anak 2 laki-laki dan perempuan sampailah di situ. Nah konon ceritanya anak laki-laki dan perempuan itu melakukan ya hubungan yang tidak diinginkan, senonoh lah. Setelah itu dia itu pulang. Dari perjalanan pulang, di tengah perjalanan itu ketemu seorang laki-laki usianya sekitar 50 tahun. Dia itu diajak singgah ke rumahnya. Nah, kemudian mereka mengikuti orang itu. Sampailah masuk ke rumah. Lah, ternyata di dalam rumah itu seperti istana katanya. Nah, di situ banyak tari-tarian, gitu, ya, banyak makanan dan segala macam seperti istana lah di situ. Kemudian setelah dia itu puas, dia itu pamit pulang. Setelah dia pamit pulang, dia itu diantarkan oleh orang itu, dia dikasih oleh-oleh, dibungkus dengan koran. Kemudian setelah dibungkus dengan koran, dimasukkanlah ke dalam rangsel. Setelah itu pulang, sampailah di Rawa Bayu, dia cerita kalau dia itu suruh mampir sama orang di situ, banyak tarian ya seperti istana ya, pokoknya cerita apa yang diketahui mereka itu. Nah, kemudian temannya itu tanya, kata kamu dikasih oleh-oleh mana? Oleh-olehnya diambillah dari rangsel. Dari rangsel itu yang semula itu dibungkus oleh koran, ternyata setelah diambil dari rangsel itu dibungkus oleh daun pisang. Setelah dibuka, di dalamnya itu ada kepala kera. Kepala kera. Sehingga semua itu terkejut sehingga anak 11 orang itu, anak 2 itu sampai shock. Sehingga dia langsung dibawa ke
desa sini, karena dia itu sakit karena mungkin ya shock itu ya, dicarikan obat, dicarikan orang tua, sampailah 3 hari 3 malam di sini ini dia nggak sembuh, sehingga seharusnya 15 hari masih 7 hari dibawalah pulang. Pada waktu itu pulang itu yang doain itu Pak Panoto, sekarang tak orkestra, kebetulan sekarang masih di Banyuwangi. Seandainya dia ada Pak Panoto itu dia bisa cerita itu banyak, ya, bisa cerita banyak. Jadi waktu kejadian itu Pak Sugito sebagai Kasun Sambung Rejo. Oh, Sambung Rejo ya. Sambung Rejo. Sebelahnya Rowo Bayu. Sebenarnya Rowo Bayu. Kalau Rowo Bayunya ikut Darungan itu. Ikut dusun Sambung Rejo. Oh, Sambung Rejo. Oh, berarti Bapak tahu persis ya. Memang ada KKN di situ ya. Iya, ada. Ada orang di situ ya. Sama waktu itu yang KKN 11 orang tahun 2009. Kalau dari kampusnya Pak, apa bisa disebutkan atau enggak Pak kampus? Kalau kampusnya ini ya katanya ini dari ya. Oh, dari Ya, informasinya seperti itu dari ya. Kemudian dia pulang Surabaya, Pak. iya. Oh iya ya. Cuma saya sendiri pada waktu itu kan jadi kepala dusun, enggak tahu persis lah. Yang tahu persis sebetulnya Pak Panoto. Pak Pranoto ya. Memang dia itu tahu persis ya, Pak Panoto itu semuanya yang melayani mereka itu di sini Pak Panoto itu dengan Pak Sekdesnya, namanya Pak Karyono. Oh iya. Nah sekarang mereka itu ke Banyuwangi, ada acara di inspektorat. Pak, dengan viralnya kisah KKN di Desa Penari ini, apa dampaknya untuk desa, masyarakat desa ini Pak? Ya alhamdulillah dengan adanya itu ya banyak orang waktu itu memang kunjungan ke wisata ke Rowo Bayu itu memang banyak sekali. Meningkat ya, Pak, meningkat lah. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang ini ya memang ada dampak yang positif lah. Ya sehingga sehingga memang ke depan bagaimana ini lagi kita perekonomian ini Bayu ini biar maju, sehingga Desa Bayu sekarang itu sudah kita perdeskan menjadi desa wisata sejarah. Sejak tahun berapa itu? Ya ini iya. ya ini. Imbas dari ramenya Ya, imbas itu. Desa wisata sejarah Pak ya. Oh iya, khususnya di Rowo Bayunya itu ya kan masuk dusun Bapak waktu itu ya, dusunnya ya. Kalau di Rowo Bayu itu kan gini, untuk Bayu ya, sejarah Bayu. Memang Desa Bayu ini pecahan dari Desa Songgon tahun 1997. Namun Bayu ini memang itu sejarahnya gini, Bayu ini tahun 1600 itu ada yang disebut Babat Tawangalun. Tahun 1659 itu kerajaan Blambangan itu pindah ke Bayu. Jadi kerajaan Blambangan pindah ke Bayu. Terus tahun 1771 ini masyarakat Bayu dipimpin oleh Rempek Jagapati ini melawan Belanda. Sehingga sekarang itu dikenal dengan Perang Puputan Bayu. Dan sekarang setiap tahun diperingati menjadi Hari Jadi Banyuwangi. Oh, nah, 11 Desember tahun 18 Desember 1771. Oh iya. Oke. Iya Pak. Jadi memang saya kesini kan untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi benar atau enggak kisah yang sempat viral itu. Memang benar Pak ya, Bapak Sugito memastikan benar itu. Ya memang kalau desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Kalau ngomong Desa Penari secara lahirnya memang enggak ya. Tapi kalau secara goibnya ya itu terserah. Yang saya ceritakan tinggal namanya goib, tinggal orang itu percaya atau tidak. Pak, ini kan selain kisah tadi kan sudah dibuat novel dan dibuat film Pak. Filmnya itu perdana rilis 30 April 2022. Kemudian tanggal 29 Desember ini akan dirilis lagi film KKN Desa Penari yang lebih panjang durasinya. Menurut Bapak, apakah Bapak merasa seperti apa ketika kisah Desa Penari diangkat menjadi film layar lebar? Apalagi sampai dibuat versi yang panjang. Gimana Pak penilaian Bapak? Kalau penilaian saya gini ya, memang dengan adanya dimuat dalam film lebar itu ya, sebetulnya
saya sendiri juga merasa merasa senang lah, karena dengan adanya film itu Desa Bayu itu bisa terangkat dan bisa dikenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Karena memang Desa Bayu ini perlu dikenal karena sejarah dari kemerdekaan Indonesia ini diawali sejak mulai Perang Puputan Bayu. Dan Perang Puputan Bayu itu lebih Belanda itu lebih takut daripada Perang Diponegoro. Karena namanya Perang Puputan itu Belanda habis itu. Perang yang paling sengit. Perang yang paling sengit itu, ya. Sedangkan masyarakat Belambangan itu belum ada Banyuwangi itu. Belum ada Banyuwangi. Masyarakat Belambangan ada 65.000 jiwa, setelah Perang Puputan Bayu tinggal 5.000. Jadi ini memang perang habis-habisan itu. Memang ini perlu dikenal bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan harus dikenal oleh mancanegara, sehingga Indonesia itu biar ditakuti oleh orang-orang mancanegara. Jadi bukan hanya perang itu hanya melawan pistol ya tembak, tapi hanya bambu runcing bisa mengalahkan pasukan Belanda seperti itu. Ada rencana nonton bareng itu Pak? Untuk film ini? Belum ada. Belum ada rencana Pak ya? Oke. Jadi saya ingin mengulangi lagi Pak, memastikan bahwa memang ada 11 mahasiswa ya? Iya. Universitas mahasiswa. Tahun 2009 ya? 2009. Waktu Pak Sugito sebagai kepala dusun. Sambung Rejo, ya ini. Soal itu yang KKN di sini ini betul atau tidak pelakunya sebagai desa penari, saya nggak tahu. Yang jelas saya cerita apa adanya. Itu. Ya. Kebetulan Pak Sugito berarti saksi sejarah. Memang ada kisah-kisah seperti itu ada. Nah, ini juga untuk menjawab keraguan kawan-kawan ya, bahwa ada simpang siur bahwa desanya itu nggak ada ya. Kalau desa penarinya memang nggak ada, tapi kisahnya memang ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau ngomong kampung hilang memang ada di sana. 2 kampung. Oh hilang ya? Hilang memang. Karena ya gini, kalau kita melihat sejarah ya, ini tahun 1915 di peta saya ini sudah ada kampung, tapi sekarang ini menjadi hutan. Bahkan di Darungan sendiri sebelahnya itu ada namanya hutan yang sampai sekarang dikatakan kampung baru. Namanya kampung baru hutan itu. Padahal kalau kampung itu kan harus ada manusianya. Sampai sekarang pun itu namanya kampung baru, tapi ternyata itu hutan. Nah, bahkan mbah-mbah saya dulu saya tanya, itu hutan kok namanya kampung baru? Ya enggak tahu, jak dulu itu kampung baru. Padahal sekarang hutan, kayunya besar-besar. Iya. Itu membuktikan bahwa di sana itu memang betul ada 2 kampung yang hilang. Ada 2 kampung yang hilang, iya. Yang benar Pak itu ya. Iya. Oke Pak Sugito, saya kira cukup ya. Nanti kawan-kawan begitu ya cerita dari Pak Sugito, Kepala Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya Pak Sugito Kepala Dusun. Nah, oke, kita kembali lagi dengan konten-konten Nanta Meraung berikutnya. Selamat siang.